Oke, teman-teman, akhirnya kita kembali lagi di channel Fatyahu setelah sekian lama ya vakum. Kita ada berapa bang? Kita ada berapa lama ya bang vakum dari Fatyahu? Ada 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kayaknya lebih. Saya pernah berbicara tentang waktu pencalonan ibu dan bapak ini Garut mau bikin Garut hebat. Oh ya, Ya kan? ini memang visi misinya bang. Visi misinya Garut hebat. Ya. Jangan hebat dulu, sehatin aja dulu. Tim PSI kan mau jadi gubernur. Next. Harus dihapus Oke. katanya kan undang-undang yang usia di bawah 30 jangan jadi gubernur, itu hapus, hilangkan. Oke. Udah nggak ada di aturan. Fatyahu ini bukan bagian dari pemerintah. Oke, itu kita menghindari sentimen yang seperti itu. Nah itu kan jawabannya. Solusi yang terbaik yaitu Betul. kita harus masuk ke pemerintahan. Kalau itu sih malah dibilang ngejilat nih bang. Nah, makanya Dibilang ngejilat juga bang. Nah, itu kan bertentangan dengan Bang. kebijakan. Jadi ada beberapa evaluasi lah ya bang. Evaluasi kita membenahkan diri selama Ya. ini kan ada asumsi dari masyarakat itu, dari netizen ya mungkin ya, jangan bilang bukan ada kata masyarakat, tapi dari netizen itu berasumsi bahwa Fatyahu ini cenderung katanya tuh channelnya pemerintah. Ya, jadi kita itu menghindari semua opini publik yang seperti itu gitu teman-teman. Gitu. Sebetulnya kita itu bukan channelnya pemerintah, bukan Ya, setuju. gitu kan. Betul. Kita berdiri di atas kedaulatan rakyat, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Jadi Fatyahu berdiri emang dari dulu juga, kita tupoksinya si Fatyahu kan dulu udah jelas kan, menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan menyampaikan program-program kerja pemerintah yang bersifatnya umum kepada masyarakat. Nah, dari sekian lamanya kita vakum gitu kan. Betul. Nah, ada beberapa masukan dan mungkin karena kita cenderung seolah-olah kita ini channel pemerintah, ya akhirnya kita setuju. Di sini harus klarifikasi doang gitu kan, bahwa kita ini enggak pro pemerintah, tetapi kita pro kepada orang yang benar-benar diam di aturan. Oke, mungkin gini bang ya, mohon izin abangku. Jadi sebelum ke materi ya teman-teman, karena kita menghindari opini yang tadi kata Bang Adi bilang. Oke, mohon izin teman-teman dan rekan-rekan semua, rekan-rekan di swasta, rekan-rekan di pemerintahan, di BUMN dan lain-lain. Oke, mungkin sebelum ke materi, kita perkenalkan diri dulu ya. Mungkin dari Bang Adi dulu mungkin ya kita perkenalkan. Jadi gini Bang, sebelumnya Rama ini pingin tahu bukan kinerja lah, portofolio abang ini sebelum ngebangun ini brand Fatyahu itu, sebelum di Fatyahu abang ini kerja di mana, terus skill sama bakat Bang Adi di jurnalis itu dari mana gitu loh bang. Karena kan teman-teman di pemerintahan dan swasta juga kan pengen tahu dong sama portofolio Bang Adi ini sebelumnya di mana nih sebelum ngebangun si Fatyahu ini kan, gitu-gitulah. Gitu, mungkin singkatnya aja ya, singkatnya aja saya itu dari tahun 2014 sebelum 2011 saya aktif di salah satu lembaga yang mungkin konotasinya si lembaga itu legalitasnya jelas, cuman namanya lembaga di tahun 2011 itu emang disegani, bukan disegani, cenderung ditakutin. Mohon izin. Karena apa? Karena kita ngangkat isu yang cenderung nyerang. Gitu ya berarti bukan, jadi gini, Lama ngerti bang, mungkin karena di lembaga abang sebelumnya itu terlalu banyak ngangkat isu nih ya, jadi opini publik terlalu malah jadi sentimennya negatif kan. Betul gitu kan? Terus di satu sisi itu kenapa saya nggak bertahan lama di lembaga itu, karena dari lembaga tersebut kerjanya hanya masalah finansial, leasing gitu kan. Nah, dari situ kan, sedangkan yang namanya lembaga swadaya masyarakat harusnya memperdayakan masyarakat. Bukan istilahnya ada bahasa backup kendaraan, backup piutang gitu kan. Yang namanya piutang itu kan tetap harus dibayar. Walaupun ada bunga dan lebihnya, itu harus tetap, pokoknya harus dibayar itu. Nah, di tahun 2014 saya gabung dengan Fakta Jabar Group. Fakta Jabar Group. Di tahun 2014 saya gabung dengan Fakta Jabar Group. Di tahun 2017 saya masih gabung di Fakta Jabar Group dan memegang di tabloid Intan. Tabloid Intan.
Jadi di dua media itu si fakta ini ke pemerintahan. Ya. Angkat isu-isu, tapi bukan isu. Itu realita yang terjadi di pemerintahan di saat itu waktu kepemimpinan Bapak Haji Rudi Gunawan. Berarti itu Bapak Rudi yang 2 periode ya? Iya, Bapak Haji Rudi Gunawan. Nah, di tabloid Intan itu pure bisnis. Nah, saya beralih ke bisnisnya. Siap. Gitu kan. Makanya saya di tabloid Intan bertahan sampai 2 tahun. 2 tahun lama juga sih, Bang. Iya, itu 2 tahun pun karena mungkin bukan dari orang-orangnya yang nggak ada. Tapi perusahaannya emang yang namanya tabloid ini susah buat karena dengan berjalannya waktu kan ya. Dunia udah ke digital. Oh iya. Yang akhirnya berarti ini fase-fase transisi ya? Iya, transisi dari media cetak ke digital. Tahu. Yang akhirnya kan kita cetak 1000. Sedangkan cetak itu kan minimal 1000 eksemplar. Ya. Sedangkan penjualan dari tabloid itu nggak nyampe segitu. Nah, dari situ tabloid Intan mungkin dari foundernya saya kurang paham trouble apa, cuman waktu diskusi sama saya, yang akhirnya tabloid Intan sementara ditutup dulu. Nah, saya fokus di logika, di Fakta Jabar, masih di Fakta Jabar. Dari Fakta Jabar, saya pindah ke logika. Siap. Itu masih di Fakta Jabar, gitu kan? Karena masih satu grup, logikanews.com. Dari logikanews.com, saya dipanggil di Radar Tasik. Ini itu di 2019. Pindah kota nih ya, pindah tugas lah ya. Pindah tugas. Berita Tasik, gitu kan? Tayangnya di Tasik, cuman beritanya Garut, gitu kan? Waktu di Radar Tasik dengan Pak Sony, gitu kan? Nah, di 2019 saya memutuskan untuk berhenti di jurnalis. Itu 2019 ya, Bang ya? Ya. Karena apa saya berhenti? Seidealis-idealisnya jurnalis, kalau nggak bisa mengikuti arus, nggak makan. Oke. Kan? Daripada saya ikut serta sama mereka yang mungkin bisa dibilang oknum jurnalis, lebih baik saya mendirikan. Ya. Oke, jadi ngebikin brand sendiri lah ya. Bikin brand sendiri. Itu, nah, yaitu muncullah Fatiyahu. Siap. Kan? Nah, dari Fatiyahu ini mungkin singkatnya perjalanan Fatiyahu. Di fase kedua masuklah jadi teman-teman mohon izin semua rekan-rekan di sini ya. Karena ini materi kayaknya bakal terlalu banyak ya pembahasan karena sekarang kita syuting di bulan Ramadan nih ya teman-teman. Oke, mungkin tadi Bang Adi sudah perkenalan. Sekarang saya nih ya mohon izin semua rekan-rekan. Sebelumnya mungkin teman-teman di sana yang di kayak di HIPMI, di Kadin dan lain-lain. Saya izin ngerokok sebelumnya, ya. Aman. Sebelumnya saya ini nama saya itu Rama ya. Kalau biasa dipanggil Rama. Nah, teman-teman di luar sana, jadi saya itu seorang mahasiswa juga dan saya juga seorang pengusaha gitu. Ya pedagang lah ya Bang ya, bahasanya kalau pengusaha terlalu keren Bang ya. Emang soalnya usia Rama masih 20 nih Bang. Masalahnya kalau misalnya Rama dibilang pengusaha tapi 20, takutnya disebut anak kemarin sore Bang. Nggak apa-apa. Sorry, mohon izin ya Bang. Kita aja usianya belum cukup itu terus kan. Kalau itu nanti aja Bang. Itu kan kecil, harusnya mainan layangan. Ya, itu nanti aja Bang, Oke, nah itu nanti aja di mata nih Bang. Di sini Rama mau perkenalan dulu nih Bang. Mohon izin rekan-rekan. Jadi saya itu punya beberapa usaha terutama di kulit. Jadi ini salah satu studio yang Rama kasih ke Fatiyahu juga gitu ya betul. Sama Bang Adi. Karena memang pure Rama itu teman-teman kalau belum tahu basic Rama itu ada di desain grafis sama di desain kriya gitu. Dan Rama juga ada beberapa portofolio di program seperti website kayak gitu-gitulah teman-teman. Dan nanti Rama kasih inilah linknya di komentar di YouTube. Nah, gini Bang. Karena mungkin introduksi kayak itu. Maaf, saya potong. Ada satu lagi, Kak Ama. Apa nih Bang? Kita ini memiliki penanggung jawab ketua. Oh ya, penanggung jawab itu. Cuman ketua. Oh ini berarti korlap ya bahasa ini. Iya. Jadi rekan-rekan kita ini emang personilnya yang terdata ada 3. Ya. Ada 4 sama Bang Ali. Gitu kan. Cuman yang 2 ini kita sengaja. Anda Ali. Kita sembunyiin karena pihak penanggung jawab dia inginnya nggak tampil. Kita memiliki ketua ketua Fatiyahu. Izin ketua Fatiyahu ya. Rekan-rekan juga yang mungkin lagi nonton live-nya, saya minta doanya agar ketua Fatiyahu agar lekas cepat sembuh
dan cepet dapat pasangan baru lagi gitu. Oke, Iya siap kan, Bang. gitu. Abangku ini peka banget ya Bang ya. Iya, soalnya Peka ini Abang Adi nih ya. karena kita kan membangun Fatiahu Iya, iya. dengan kekeluargaan, Setuju, gitu setuju, kan? setuju. Di kita itu nggak ada yang namanya senioritas, junioritas Nah, itu nggak dia. ada, gitu kan? Kita semua sama Siap. dan kita saling. Yang namanya keluarga kan seperti apa ya? Ya. Ketika keluarga kita satu sakit, ya kita pasti merasa sakit. Setuju Bang, Seperti setuju Bang. kayak gitu. Nah, kita lanjut aja karena sambil ngerokok biar agak santai sedikit. Siap. Oke, siap. Mohon izin ya karena Kita kebetulan kan, materi hari ini kita akan ngebahas 3 ya Bang ya. Oke. Soalnya gini Bang. Rama itu udah nganalisis. Oke, mungkin teman-teman yang masih bingung juga, Rama ini background mahasiswanya jurusan apa sih gitu-gitu lah ya. Jadi saya ini jurusan itu di sistem informasi. Sistem informasi itu program Fasilkom, ilmu komputer. Makanya saya berani ngebuat konten kayak gini gitu ya, teman-teman. Jadi gini Bang, ada materi yang udah Rama analisis di beberapa media. Mungkin media ini bisa dibilang media yang apa ya? Kompeten. Media daerah. Dan kompetennya itu pasti gitu ya. nggak kayak Sebelah. Mohon izin. Nggak Jangan kayak- itu nggak Apa aja, Bang? kayak yang program sekarang inkompeten. Inkompeten, Bukan kebalikan. berkompeten. Inkompeten. kembalikan dari kompeten. Siap. Gitu kan. Oke. Tapi saya disclaimer dulu ya, kawan-kawan di sini, rekan-rekan semuanya. Ini yang saya bahas dan saya ceritakan dan saya utarakan apapun itu menurut keyakinan dan pemahaman saya pribadi. Ya. Dan saya pun tidak mengajak atau menganjurkan sepemahaman, sepemikiran saya pribadi. Setuju, Gitu setuju, kan. setuju. Saya di sini hanya melontarkan apa yang selama ini mungkin saya anggap nggak sesuai aturannya. Setuju. Kan? Karena jadi gini, Kak Ama, kita harus bisa memposisikan kita ada di pihak mana. Oh ya, ngerti, Bang. Tapi kalau di masalah politik saya nggak ada di pihak satu sama lain pun. Jangan ada sampai ntar ketika kita berbicara ke depannya, wah ini mah termul, ternak mulio, karena nyerang yang satu ini. Nah enggak, kita nggak ada yang diserang. Kita ini hanya opini apa yang kita akan sampaikan. Seperti itu, Kak Ama. Oke, ngerti Bang. Disclaimer-nya ya. Oh iya, aman Bang. Jadi buat teman-teman di sini yang punya apa ya sentimen yang buruk terhadap kami, terhadap kita. Jadi tadi yang Bang Adi sudah ngasih disclaimer lah ya teman-teman. Jadi gini Bang, Rama ini pengen tahu Bang, basis Bang Adi berpikir di lapangan, terus di dunia digitalisasi, terus di dunia apa namanya tentang pengangkatan isu, terus dunia tentang bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi masyarakat sampai pemerintah itu dengan tepat gitu Bang ya. Iya. Nah di topik hari ini Bang, Rama ingin tahu bagaimana Bang Adi berpikir ya teman-teman ya. Oke. Bagaimana Bang Adi ini bisa berpikir dan punya pola pikir seperti ini gitu. Nah dari pola pikir Bang Adi di sini, Rama ingin tahu Bang. Mungkin di sini kita Rama bakal ini ngebahas salah satu isu dapur bergizi nih Bang. Mohon izin ya, teman-teman mohon izin teman-teman bergizi? Polri. Enggak Bang, belum beres Bang. Oh, belum beres. Dari dapur MBG ini ada salah satu institusi namanya Polri Indonesia ya. Indonesia. Jadi ini memang dari data. Kalau nggak salah ini, ini dari data Tempo.co tanggal 17 Februari tahun hari ini. Tahun hari ini. 2006. Nah katanya Polri ini ngebangun SPPG itu lebih dari 1.100. Nah, Betul. bentar bang. Ya. Dari 1.100 SPPG ini, nah apakah Polri apakah Polri memiliki niat tulus? Satu itu. Kedua, menurut Bang Adi, apakah Polri memang memiliki wewenang untuk membangun bisnis ini? Oke, mungkin bahasanya bisnis aja Bang ya, Bisnis. supaya gampang dicerna nih sama teman-teman gitu. Nah, dari pembahasan tadi di MBG, bukankah Polri ini untuk sebagai menjaga keamanan, Kamtimas, mengayomi dan sebagainya? Betul. Nah, tapi mengapa realita di lapangan ini Polri membangun 1.100 SPPG? Nah, Rame ini pin menganalisis cara Bang Adi menangkap dan berpikir dan memberikan opini ke publik ini. Ya. Sekarang gini, coba Bang, saya jawab ya. Secara realita kemarin itu kita berbicara tentang di Polda Jabar. Polda Jabar menginstruksikan kepada Kapolres Garut untuk menyediakan 100 orang ojol Kamtibmas. Ya. Pekerja ojek online Kamtibmas. Gitu kan? Siap. Untuk apa? Untuk memperbantu
mempermudah dan memperkecil angka kejahatan yang ada di Kota Garut. Angka kejahatan ya. Angka kejahatan. Di sini poinnya angka kejahatan. Angka kejahatan. Awalnya di situ ya. Ya, awalnya di situ. Nah, saya berpikir ketika ada permintaan ya, permintaan dari salah satu institusi itu untuk membentuk ojol Kaptipmas dengan 100 orang buat membantu pihak kepolisian, artinya pihak kepolisian ini apakah kewalahan atau kekurangan personil? Kewalahan atau kekurangan personil gitu kan. Nah, di satu sisi itu kan dia meminta dibentuknya ojol Kaptipmas gitu kan untuk membantu menindaklanjuti, melaporkan, bukan menindaklanjut, melaporkan, maaf nih, melaporkan kalau ada tindak kejahatan di lapangan. Oke bang, saya ngerti gitu. Bang. Mungkin sama Rama disederhanain ya bang, bahasanya ya buat teman-teman yang mungkin belum mengerti nih bahasanya. Jadi gini bang ya, mungkin dari opini abang itu intinya ojol ini sebagai mitra lah ya. Mitra. Bukan bagian dari Polri. Bukan. Ini. Gitu mitra ya. Polri gitu kan, mitra Polri. Nah, mitra Polri ini seperti apa sih? Ya. Gitu kan si mitra ini gitu kan. Karena kan bahasanya mitra. Betul. Ya kan? Ini masalahnya sentimen publik ini masih negatif nih bang. Betul. Mohon izin nih rekan-rekan. Masih sentimen publik masih konotatifnya masih negatif nih bang. Betul. Sekarang kan gini, kalau yang namanya mitra gitu kan, di mana-mana yang namanya mitra itu harus saling menguntungkan. Siap. Kan? Bukan menguntungkan salah satu pihak. Cuman kita nggak berbicara tentang keuntungan dan kerugian dari salah satu pihak. Cuman yang saya bicarakan di sini, ketika Polri itu membentuk ojol Kaptipmas yang khususnya ada di Kota Garut, Kapolres Garut Kota. Kapolres Garut yang sekarang Kapolresnya Pak Yugi ya. Pak Yugi. Nah, saya berpikir di situ berarti kewalahan nih atau misalkan kekurangan personil. Gitu kan di lapangan gitu kan. Tetapi di satu sisi saya baca berita bahwa ada 1.100 lebih Polri memiliki dapur SPPG. Ya, benar-benar. Jadi gini Bang, mungkin jadi kan agak nggak masuk logika kan? Katanya kan kekurangan, tapi kewalahan. Tapi punya dapur. Bisnis, tapi punya ada niat terselubung di belakangnya lah ya. Walaupun kan kata Pak Prabowo gitu kan, Kapolri gitu kan dilibatkan untuk menertibkan, menjaga keamanan dan menertibkan. Artinya harus cukup hanya menjaga keamanan dan ketertiban. Bukan ngurus dari pertama awal cateringnya, membangun dapurnya. Oh ngerti, itu berarti gitu. Polri malah kehitungnya pemborong nih. Izin. Ini kan pemborong. Jadi seolah-olah proyek. Jadi kayak gini nih. Berarti ini urusannya sebetulnya gini Bang. Izin Rama ini ya, ngasih opini juga ya ke teman-teman. Jadi sebetulnya ini tuh masalah orang masyarakat sipil. Nah, dari masalah sipil ada lagi sarjana ahli gizi. Betul. Sarjana tata boga. Itu sebenarnya mereka yang punya wewenang. Benar kan? Betul. Yang sekarang dijadikan ahli gizi. Ahli gizi apa ahli serangga? Wes, itu jangan. Itu nanti dulu Bang. Soalnya kan gini. Belakangan. Kalau dia berbicara tentang ahli gizi, saya lihat di berita, ya, ketika ada yang keracunan, ada keracunan beberapa sekolah, kok Bapak Presiden memberikan penghargaan kepada ahli gizi tersebut? Oh, siap. Akalnya dari mana? Ketika ada kesalahan, gini, Kak Ama. Ketika saya waktu dulu sekolah, keterlambatan sekolah, artinya saya melakukan kesalahan. Saya distrap di depan kelas. Betul kan? Setuju. Saya mendapatkan hukuman. Nah, ini kan ada kesalahan. Ada beberapa sekolah yang keracunan, tetapi tiba-tiba setelah ada berita keracunan itu, Bapak Prabowo ini apakah mengetahui? Atau hanya Bapak ini tuh mendapatkan informasi bahwa keadaan MBG ini baik-baik aja. Gitu kan? Paham Bang. Nah, sedangkan yang jadi uniknya ketika setelah terjadinya keracunan itu, si ahli gizinya ini dikasih penghargaan. Masuk akal mungkin gini Bang. Mohon izin para masyarakat baru nih. Ntar ada hashtag baru lagi Bang, masyarakat baru. Hashtag baru lagi. Kita bikin pion lah ya, mohon izin. Jadi gini, mungkin itu opini Abang ya. Betul, opini saya pribadi itu gitu kan. Kalau opini Rama pribadi gini Bang. Karena mungkin Bang Adi menganalisis dari gimana ya, Rama bilangnya mata elang mungkin ya. Bisa dibilang kalau dianalogikan itu Bang Adi ini punya sesosok mata elang ini karena cara menganalisis Bang Adi ini memang sangat bagus lah. Jadi sangat bijaksana, mungkin bisa dibilang bijaksana teman-teman di sini ya.
Kalau misalnya dibilang nggak masuk akal, memang nggak masuk akal bang. Tapi gini bang, apakah abang percaya kalau berita yang dikasih ke umum itu merupakan bukan dari pihak Prabowo? Gimana nih menurut abang? Nah, saya juga sempat berpikir. Ya, Wah, berarti Bang sempat ini berpikir sama gini. ya? Sempat berpikir gini, oh mungkin ini ada tim buzzer penyerang Ya, ya untuk menggoreng tentang isu opini-opini yang beredar gitu kan. siap. Karena kedua belah pihak ini ya, yang saya baru dapat, ini baru isu ya, Siap. isu bahwa wakil dan para wakil Pemimpin. presiden dan presidennya bergontok-gontok untuk berlawanan Oh, gitu kan, nggak sejalan. siap. Dengan ada Paham, bahasa, paham. mungkin ntar bisa dilihat kan gini, program itu nggak ada program wakil presiden, ada juga program bapak presiden. Oh ya. Nah, dari situ kan udah seolah-olah cuci tangan, Oh, gitu siap, kan. siap, Nah, siap. itu dari Oke, segi siap. pandangan saya sendiri, gitu kan. Nah, lagian gini Kak Ama, yang agak menggelisik di kepala saya, gitu kan. Kan di sini ada bahasa di situ tuh MBG dengan kepanjangan makan bergizi gratis. Kalau yang namanya bergizi, tidak mungkin ada yang keracunan. Setuju. Betul kan? Setuju. Ya. Nah, terus ada bahasa kata gratis. Oh, ini kosakatanya berarti ya, yang Ah, ada menghasilkan konotatif yang agak sedikit ke arah negatif mungkin. iya. Ini gratis dari mana? Setuju. Kan gini, Kak Ahmad. Dari APBN ada 20%, 20%. 20% dianggarkan, dialokasikan untuk biaya pendidikan. Ya. Sekarang yang terjadi, yang 20% itu bukan dialokasikan buat pendidikan. Apakah nggak miris ketika waktu ada terjadi anak usia yang kelas 4 SD yang itu di NTT-NTB kalau nggak salah. Iya. Yang ini saya pakai kata memilih ya, memilih untuk bunuh diri kan? Memilih untuk bunuh diri. Memilih untuk bunuh diri. Terlepas dari psikologi anak tersebut. Oke. Bener kan? Bagus. Cuman, apakah tersentuh nggak ketika berpikir itu anak hanya ingin membeli buku nggak kebeli, ya, yang akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Ya. Itu yang pertama. Ngerti saya bang. Ya kan? Yang kedua, gitu kan? Ini proyek. Oke, gitu kan? Siap. Dengan kata gratis. Ya kan? Ya. Kan itu dari APBN. Oh ya, setuju bang. Kok bisa dibilang gratis? Berarti ini gini bang, mungkin itu opini abang seperti itu dan Rama setuju bang. Tapi mungkin buat teman-teman di sini, ya bang ya, mohon izin bang Adi. Sekarang saya rapin dulu ya teman-teman. Jadi mungkin ini dari kosakata dan cara beretorikanya mungkin para pemerintah ini gitu kan. Mungkin karena APBD ini kan kita tuh udah bayar pajak tapi disebut gratis. Mungkin sederhananya seperti itu. Jadi teman-teman mungkin di sini saya perannya untuk menyederhanakan bahasa si Kanda Adi ini ya teman-teman ya. Walaupun seperti kenyataannya ketika ada relawan membantu bencana terus ada anggota dewan yang berbicara gitu kan, baru segitu aja udah belagu gitu kan, udah ini itu lah, nggak berpikir mereka itu digaji dari uang mana. Setuju ya kan, gitu kan, mereka dari uang kita sendiri ya kan. Nah, saya bisa dibilang setuju bang. Yang saya pertanyakan itu kan tentang gratis. Kenapa kok bisa jadi kata gratis sedangkan itu bukan gratis? Sekarang gini Kak Ama, ada isu 1.000 lebih kartu BPJS dinonaktifkan. Terus ada itu baru isu ya. Baru isu. Belum jadi informasi yang belum jadi informasi, belum. Itu ada isu 1.000 BPJS tidak bisa digunakan. Oke. Anggarannya kemana? Ini menurut Rama nih Bang ya, anggaran dari BPJS yang dinonaktifkan. Mungkin. Karena Rama pas sempat baca di Bang ya, di beberapa artikel. Saya nggak berani nyebut medianya apa, cuman beberapa artikel aja lah ya, bahasanya supaya sederhana. Katanya itu tuh dialokasikan karena kan gini Bang, anggaran MBG itu nomor satu. Ya, betul. Jadi dialokasikan ke situ. Dialokasikan ke provinsi yang ada di Indonesia itu banyak, gitu kan. Makanya dana yang dari dinonaktifkan BPJS ini mungkin dialokasikan ke si MBG ini. Makanya beberapa instansi dan institusi mereka membangun SPPG-nya masing-masing. Betul. Contohnya MBG ini program siapa? Pak Presiden. Bapak Presiden. Saya mengutip kata Bung Tio. Oh ya, Ketua BEM UGM. Ya. Ketua shout out ya, Ketua UGM. Bung Tio berbicara gitu kan. Bapak Prabowo ini pemimpin pemerintah apa CEO MBG?
atau ketua pelaksana proyek MBG. Karena apa? Siap. Karena yang di bawah yang menjalankan dapur-dapur MBG ini orang-orang tim sesnya Bapak Prabowo tersebut. Berarti dari beberapa rekan-rekan Pak Prabowo ini mendapatkan jatah. Seperti ya, itu? Betul. Contoh kayak gini, Kama kita misalkan. Ini ada satu kue. Oke. Ya. Kita bikin analogi lah. Analogi nih, ada kue gitu kan. Potong-potong kue nih, bagi-bagi kan. Kue ini teh kue kemenangan menjadi presiden karena 3 kali kalah nyalon. Ya, ketika dapat bikin kue. Nah, si kue ini bagian ini bagian ini bagian ini, bagian ini. Apakah itu bisa disebut keadilan? Oke, adil, ya, bijaksana. Tidak tahu lah ya. Kita biarkan opini publik berkomentar. Kita kan harus berpikir gini, yang masyarakat butuhkan apa? Gini Bang, mungkin yang masyarakat butuhkan jelas kesejahteraan ini. Simpel. Dari Rama pribadi dan Rama interview ke beberapa di lapangan UMKM contohnya, para pengusaha UMKM, terus para yang banyak kepotong pajaknya ya. Iya, betul. Nah, terus intinya gini Bang, mungkin mereka itu simpel Bang, mereka itu pingin dapetin kesejahteraan aja. Karena dari kesejahteraan ini itu akan timbul beberapa karya gitu. Ya mungkin karena realita pemerintah seperti apa kan kita mungkin opini publik akan menghasilkan sentimen yang sedikit kurang positif gitu Bang. Oke. Seperti itulah mungkin yang dari Rama. Betul, Kama. Jadi kan itu kan kurang masuk juga Kama ya. Gitu ya. Kan. Program itu kan gini. Harusnya kalau saya bersendiri, pribadi saya sendiri, emang susah. Ini dihapuskan, program ini memang susah karena program Bapak Presiden, gitu kan. Cuman saya berharap mudah-mudahan terdengar oleh Bapak Presiden, gitu kan. Alangkah baiknya daripada dijadikan dapur, lebih baik dialokasikan kepada orang tuanya langsung. Kalau misalkan orang tuanya nggak bisa nih, dikasih tunai ke orang tuanya nggak bisa karena dengan alasan beli dulu dan sebagainya. Gini, kita tanya. Sekolah dasar, apakah semua siswanya mendapatkan PIP? PIP, oke. Oh gini Bang, teman-teman buat yang nggak tahu tuh PIP itu apa sih? Mungkin Bang Andi sebelum kita ke materi PIP ini, Bang bisa menjelaskan dulu nggak PIP itu apa? PIP itu bisa dibilang kan itu kebutuhan siswa. Oke. Ya. Kita ntar bisa di searching aja biar lebih jelasnya, lebih akuratnya PIP itu seperti aja. Editor kasih ini aja lah ya. Ya, kasih tulisan ya. Editor tolong editor. Editor ntar yang itu. PIP, KIP. Oh ya, itu berarti mahasiswa itu dong? Ya. Nah, ranahnya mahasiswa tuh. Mahasiswanya ranahnya mahasiswa. Terus mahasiswa yang berprestasi, kenapa tidak mendapatkan beasiswa untuk meneruskan pendidikannya ke luar yang lebih tinggi lah. Lebih tinggi. Ya. Misalkan contoh ke Turki. Berarti ini Bang, itu beasiswa yang punya pemerintah ini LPDP. Lembaga beasiswa untuk luar negeri itu. Iya. Kan itu S2 kalau salah. Itu ketika anak bangsa cerdas, itu kan pasti membawa nama Indonesia. Setuju. Kan gitu. Setuju. Alangkah baiknya anggaran MBG ini ketika buat di pendidikan, emang udah dari dulunya juga kan APBN ini 20% ini buat pendidikan, bukan buat makan. Ya. Soalnya kan gini, ketika orang dikasih makan, yang ada ngantuk, bukan belajar. Oke. Kayak Wapres ngantuk. Oh tuh, itu di pause aja ya teman-teman. Wah. Emang ngantuk kan? Ya. Kama kan bener. Kama pernah ngantuk nggak? Pasti ngantuk kan? Pastilah Bang. Kalau saya juga pasti ngantuk kan ya. Apalagi kalau udah menjelang jam 2 subuh kan pasti ngantuk gitu kan. Seperti kayak gitu. Mungkin ya. Nah, itu kan opini dari masalah MBG. Ya. Saya kemarin dapat informasi. Kan kemarin tuh hari jadi Garut. Gitu kan, karena Fatiyahu pertama berdiri, kita mengupas tentang sejarah kota Garut, gitu kan. Asal mula nama Garut. Bersama Pak Warjita ya. Pak Warjita dari Disparbud, bisa dibilang dia tuh maestronya Disparbud kan, gitu. Awal mulanya kan dari sejarah nama Garut. Nah, dan kemarin tuh bukan ada kontroversi ya, bisa dibilang ada perbedaan penempatan tanggal dan bulan. Ada yang bilang hari jadi Garut ini di bulan Februari, tapi ada yang dilaksanakan di bulan Maret.
Ya. Waktu zaman Bapak Rudi ada di bulan Maret. Ya, nah kalau yang sekarang kemarin udah dirayain di Hari Jadi Garut itu di bulan Februari. Kemarin, Ya. sebelum puasa. Anggarannya lumayan. Hari-hari Imlek tuh kalau nggak salah ya kan. Anggarannya lumayan. Yang jadi pertanyaan, Kak Ama, gini kan. Kak Ama kan warga Garut. Iya, betul. Apakah menikmati waktu Hari Jadi Garut? Oke, pertanyaan dari Bang Adi saya jawab ya teman-teman. Kalau misalnya dari Bang Adi tadi pertanyaan, apakah menikmati? Ya. Jawabannya tidak. Tidak. Karena gini Bang, bukan berarti saya tidak mau merayakan Hari Jadi Garut ini. Memang dampak yang mungkin kuenya belum sampai saya gitu aja sih Bang. Simpel aja Sekarang gini, teman-teman. ya. Kita bikin pragmatis nih. Anggarannya segitu besarnya, ketika dialokasikan kepada masyarakat, misalkan bikin bazar, ya dengan harga murah, Oke. dikasih kupon, kan datang kasih kupon, ambil gitu kan, buat menjelang dibuat menjelang bulan Ramadan itu lebih bermanfaat daripada dibikin arak-arakan di pendopo dan yang menikmati hanya orang segelintingan yang ada di kepemerintahan. Oke. Ya kan, Ya, ya, walaupun bukan orang kepemerintahan semua, ada dari masyarakatnya. Kan seperti kayak gitu. Saya miris juga gitu kan, kenapa ibu kok bisa sampai nggak peka ke situ gitu kan? Apakah ibu mungkin ada dari tim sesnya atau apa? Saya juga kurang paham karena sampai sekarang kita belum bisa berdiskusi langsung dengan ibu gitu kan? Belum secara face to face-nya. Gitu, cuman orang-orang dari ibu udah bilang bahwa ini itu dan sebagainya gitu kan buat kesejahteraan warga Garut gitu kan. Siap. Walaupun warga Garut yang mana saya juga kurang tahu gitu kan, karena kan saya pernah bilang gini kayak gini ke Ama. Saya pernah berbicara tentang waktu pencalonan ibu dan bapak ini Garut mau bikin Garut hebat. Oh ya, iya kan? Ini memang visi misinya Bang. Visi misinya Garut hebat. Ya. Jangan hebat dulu, sehatin aja dulu. Oke, mungkin Bang Adi ini pingin ngebuat sebasic mungkin. Ya. Back to basic lah ya. Sehatnya gini, contohnya, apakah bisa dibilang sehat ketika pagi-pagi coba cek di jalan masih banyak sampah yang berserakan. Oh, itu dari contohnya. Zaman Bapak Bupatinya Pak Rudi, sampai sekarang itu masih berserakan sampah. Apakah masyarakatnya yang belum sadar, ya kan? Siap. Atau emang tidak ada tempat buat pembuangan sampah, ya kan? Oke. Walaupun Ibu Putri kemarin pernah datang ke daerah Sukamenteri, ke Kelurahan Sukamenteri, ke bank sampah. Bank sampah, dia ngerespon baik tentang penanggulangan. Oh, itu bank sampah Oces pisan ya? Iya, penanggulangan sampah, gitu kan? Itu dijadikan bahan contoh, gitu kan? Ya. Bukan itunya yang saya harapkan kan PAD ini ada penghasilan asli daerah bisa dong disisipkan buat bikin box-box sampah. Jangan kayak waktu kepemimpinan Bapak Rudi kan ada juga di pinggir-pinggiran jalan itu kan sampah organik dan non organik, itu kurang efektif. Gitu kan? Karena ini Garut, gitu kan? Bukan Jakarta, bukan Bandung, ini Garut. Orang Garut ini buang sampah pengennya di tempat yang luas gede, bikin aja kayak bak sampah, gitu kan? Buang sampah ke situ, dan itu memperingan buat para pekerja DLH yang untuk menarik sampah. Oh ya. Dinas Lingkungan Hidup. Tugasnya gitu. itu memang. Soalnya kan gini kan, Dinas Lingkungan Hidup. UMKM ini kan sekarang ada persyaratan tentang lingkungan hidupnya juga. Kalau kemarin kan NIB dan sertifikasi halal, tetapi sekarang buat pelaku UMKM harus ada dari lingkungan hidupnya juga. Dan artinya berarti kan harus lebih sehat. Itu bagus lah. Bagus. Saya justru respect sama program itu. Dan artinya artinya dari kehebat harus sehat dulu, gitu kan. Nah, seperti itu Kak Ama. Yang mungkin hasil pemikiran saya pribadi dari justru sebetulnya semua udah terjawabkan oleh Bang Tio. Itu ketua rektor ketua BEM UGM. Rektor nih. Iya. Yang itu memang ke sana arahnya. Cuman saya juga dari ketua BEM itu saya agak sedikit berpikir apakah ini sama dengan orang suruhan tim sebelahnya, tim lawannya, kan gitu ya. Ya. Karena sampai sekarang ambisi Bapak Jokowi ini untuk memimpin negara ini masih ada ambisinya sangat besar.
Makanya anaknya, kan waktu pemilihan itu semua dilabrak, Oh ya. ya kan? MK dilabrak. Apalagi sekarang saya baru dengar isu bahwa adiknya tuh yang ketua umum PSI kan mau jadi gubernur. Next. Harus Oke, dihapus oke. katanya kan undang-undang yang usia di bawah 30 jangan jadi gubernur, itu hapus, hilangkan. Kan Oke. udah nggak ada di aturan. Sekarang gini Bang, itu skip aja ya. Ini Bang lanjut. Sekarang kenapa pengen tahu Bang opini dari Abang ini? Kan tadi kita udah ngebahas ke arah apa namanya si Hari Jadi Garut ini, terus dan apa anggaran dan sebagainya. Ya. Nah sekarang arahnya nih, kalau misalnya gimana? Gimana kalau misalnya anggaran ini dipakai untuk dialokasikan untuk bikin branding Cita Garut? Contohnya, bikin pariwisata yang lebih keren. Betul. Nah, kita bikin gimana caranya Garut punya mentalitas pengusaha yang keren. Betul. Jadi bukan sekedar cuma dagang gitu loh. Dagang, ya. Kita bikin gimana supaya UMKM ini gak cuma sekedar dagang dan yang dipromosiin jangan perusahaan besar. Betul. Gimana caranya kita di Fatihahu ini kita bikin atau mungkin kita bikin rencana program yang gimana caranya para pengusaha UMKM ini, contoh mungkin dari pengusaha yang di PKL, ya, terus yang belum memiliki legalitas, nah, gitu ya. Kita giring mereka supaya setidaknya SDM-nya lebih naik gitu. Oke, mungkin kita setuju kalau misalnya itu mereka tuh SDM-nya kurang, mereka itu cara berpikirnya kurang, terus mereka itu cara berbicaranya malah kurang sopan gitu ke pemerintah dan sebagainya. Nah itu kan sebetulnya kita Ama waktu itu kita pernah diskusi ya. Bersama Pak Yadi ya. Kita pernah diskusi sama Pak Yadi selaku dia tuh kalau dulu Kabid itu Kabid Pengembangan gitu kan. Terus setelah dari Pak Yadi itu kita pulang, terus kita diskusi secara intern kan, sekitar di dalam kita diskusi sama ketua Fatihahu juga kan. Jam kan. Dari jam 8 tentang pembuatan kita program rencana tentang sehat karya dan bicara. Oh iya. Kan yang sampai sekarang belum terrealisasi karena jadi ini ada hambatan. Sehat karya bicara itu dari kita buat itu bukan buat kita. Ya kan? Dari sehat karya bicara. Sehat karya bicara itu kepentingannya pure buat masyarakat dan ke pemerintahan. Ya. Bukan buat Fatihahu. Ya kan? Siap. Pertama, kita bahas tentang kesehatannya. Kita mau bikin medical check up gratis dari program itu kan. Medical check up gratis itu kita khususkan bagi pekerja jasa antar, dari pertama tukang beca. Ini mungkin mobilisasi ya kan. Kota Garut. Dari pertama tukang beca sampai ke supir pribadi Kapolres, supir pribadi ketua dewan, supir pribadi kepala dinas, gitu kan. Supir pribadinya bupati dan wakil bupati dan sekda gitu kan, sampai ke titik situ buat dicek kesehatannya. Setuju. Itu yang pertama, program itu. Yang kedua, ada program di situ UMKM, bazar UMKM. Oke. Ya kan, itu karya. Dipotong nih Bang ya. Nah, ini suka ada isu seperti ini Bang. Kalau misalnya kita ngebikin program khusus di UMKM-nya, apakah program ini malah cenderung menguntungkan pihak elit? Contohnya perusahaan yang udah besar di Garut malah dipromosiin. Nah, makanya dari situ gimana nih cara justru basis berpikirnya lah. Si Fatihahu dulu bikin sehat karya bicara ini, bazar UMKM-nya kita yang menengah ke bawah, yang belum memiliki legalitas. Setuju. Kita fasilitasi. Berarti ini pure dari PKL-nya lah ya, iya. bahasa sederhananya. Iya, dari pelaku usahanya yang menengah ke bawah, yang belum memiliki NIB, sertifikasi halal, gitu kan. Kita fasilitasi, karena di situ kita kan dari bazar UMKM, kita akan adakan podcast 21 SKPD. Oh, itu berarti kita bener nge-pure naikin SDM-nya lah. Betul. Lewat informasi. Karena kan selama ini masyarakat beropini bahwa pemerintah itu tidak pro rakyat. Padahal program kerjanya pemerintah ini buat rakyat. Karena komunikasinya kurang tepat, yang akhirnya masyarakat berpikir ke situ. Nah, bikinlah kita bikin acara seperti itu. Dari bazar UMKM, dari podcastnya, dan kita mengangkat seni budaya Sundanya, gitu kan? Oh, berarti ini semua ranah kita mainin. Iya, cuman ketika kita udah jadi, ya, saya datang ke Pemda. Berarti ini based on true story Bang Adi ketika di lapangan ya. Iya. Oke, boleh ini aja. Saya datang ke Pemda, cerita aja. Dana modal awalnya berapa? Apakah kita dibilang nggak bermodal? Kita udah bermodal waktu, tenaga, dan pikiran,
gitu kan, masih ditanya dana awal. Siap. Sedangkan kita itu bikin program buat mempermudah pekerjaan mereka. Ya kan? Mempermudah pekerjaan mereka dan memperluas UMKM yang ada di Kota Garut. Kan kita melibatkan di Spatbud nih. Ya. Yang artinya tempat wisata juga kan akan dipromosikan juga. Kan gitu. Ya, setuju. Wisata apa aja gitu kan. Tapi kan yang nyatanya ya kita dilepeh mentah-mentah. Oke, mungkin karena saya bukan saya pribadi kan, karena Patiahu ini bukan bagian dari pemerintah. Oke, itu kita menghindari sentimen yang seperti itu. Nah, itu kan jawabannya. Yang selama ini bilang bahwa Patiahu ini adalah bazarnya pemerintah. Nah, kita jawab bahwa tidak. Karena apa? Ketika kita bikin program yang menurut saya, dan saya udah nanya ke beberapa orang, gitu kan, beberapa narasumber, ketika saya bilang, Bu, gimana saya bikin ini? Bu, gimana? Bu, gimana? Ini orang-orang yang berkompeten yang saya tanya. Salah satunya yaitu mentor dari Wira Hebat. Saya pernah bertanya, gitu kan, ke ibu tersebut. Itu gitu. dari mentor Wira Hebat ya? Ya, dari mentor Wira Hebat. Salah satu. Itu mungkin dari masalah nama, bisa ntar dicek aja langsung sendiri, gitu kan. Saya pernah bertanya, gitu kan, Bu, ini saya mau bikin program ini gini dan sebagainya. Ini programnya bagus, cuman persoalannya apakah Pemda akan mendukung? Dan ternyata emang benar tidak mendukung. Mungkin gini Bang, kenapa itu bisa kita breakdown dulu ya? Oke, mungkin Rama breakdown, kita pecahin dulu, kita jabarkan dulu. Ya. Ini menurut opini Rama, kenapa mereka-mereka ini tidak memberikan akses kepada kita tentang program ini? Mungkin salah satu pemikiran positif adalah digunakan tadi kata Abang ini menggunakan apa sih anggaran CSR yang dari pemerintah ini dipakai untuk naikin branding Garut lewat pesta Hari Jadi Garut. Mungkin itu pemikiran positif saya nih Bang. Ya, betul. Karena gini, dari acara itu yang diundang siapa? Salah satu yang mulia Pak Deddy KDN, Kang Deddy Mulyadi, itu kan salah satunya bisa naikin cita juga. Ya. Tapi Gubernur konten ya. Aduh, bisa disebut. Tapi ya kan dia sering konten. Itu tapi bisa juga ini Bang, dari konten itu kan itu bisa jadi positif juga. Makanya banyak konten kreator orang-orang Jawa Barat kan. Iya, betul. Kedua, sekarang dari kenapa mereka tidak memberikan akses? Mungkin pertanyaan kedua, pernyataan kedua dari saya, mungkin mereka niatnya memang naikin branding dari situ aja Bang. Coba menurut Abang itu seperti apa Bang? Karena kan tadi ada korelasinya. Kalau misalnya ini tadi saya nanya kan ke Abang ini, secara opini pribadi Abang, kalau misalnya ini uang anggaran CSR ini kita pakai lewat sektor pariwisata, terus lewat sektor UMKM dan kesehatan itu, apakah memang itu akan berdampak juga kan ke masyarakat kan? Pasti. Sentimen masyarakat masih ini Bang, sentimen masyarakat itu masih kurang percaya Bang. Kalau apakah emang bener kamu mau kerja sama saya, emang bener kamu mau melayani saya? Nah itu pola pikir yang masih tertanam di masyarakat Kabupaten Garut. Betul. Kan padahal seperti gini ya. Berarti sebetulnya kan back to basic semua dong. Iya. Sebetulnya waktu Patiahu bicara tentang ke program itu, gitu kan, semua yang dikerjakan, yang mengerjakan, ya. Semua yang mengerjakan, kita libatkan instansi tersebut. Oh iya, ya kan? 21 SKPD. Iya, yang 21 SKPD. Misalkan contoh, buat publikasi dan dokumentasi, kita angkat dari Diskominfo, gitu kan. Buat dari seni, budaya, dan ekonomi kreatifnya kita bawa di Sparbud, di Sperindag, dan di Skop, gitu kan. Gitu kan. Itu kan mereka semua. Gitu kan. Dan, gini, kan dari dana CSR itu kan ada yang diserap. Ya. Berarti kan ada laporan, ada pekerjaan. Nah, pekerjaan itu kan mereka yang kerjain juga. Oh iya. Kita mah hanya membuat program. Intinya kita itu tuh seperti aku tuh sederhananya jembatan. Dan memang kita tuh ngebuka semua aspirasi kecil. Jadi kan masyarakat itu bisa bertanya langsung di situ. Cuman kan yang disayangkan ya sampai sekarang program ini jalan di tempat. Karena nggak tahu sih, mungkin takut nggak kebagian. Mungkin gini Bang, bukan kuahnya terlalu kecil, atau mungkin takutnya kalau dibilang ayam mah dagingnya cuman hanya sebatas sayapnya, pengennya dia dapat dadanya. Gini Bang, kan? Direm dulu ya Bang ya. Nah gini Bang, dari pertanyaan dari semua hasil analisis Bang Adi seperti itu, sekarang Rama pengen tanya lagi satu hal. Tapi hal ini mungkin akan bercabang-cabang nih jawaban dari Bang Adi ini ya.
Rama salut juga ke cara berpikir Bang Adi ini. Nah, kalau misalnya SDM masyarakat kita mungkin masih dibilang kurang, termasuk saya sendiri, karena saya juga masih belajar, masih berevaluasi terus. Nah, kalau misalnya SDM kita masih kurang, terus SDM pemegang wewenang masih kurang, menurut Bang Adi, apa solusi terbaik untuk apa solusi paling baik supaya mereka itu setidaknya sadar, gitu loh. Dari sadar ini kita ngebikin kekompakan yang baru dari profil Garut Hebat. Karena kan kita kasihan juga ke Bu Putri udah kerja. Solusi yang terbaik yaitu gitu kita harus masuk ke pemerintahan. Kalau itu sih malah dibilang ngejilat nih Bang. Nah, makanya dibilang ngejilat juga Bang. Nah, itu kan bertentangan dengan Patiahu. Oh, bener kan? Bertentangan dengan Patiahu. Kita kalau misalkan solusi yang terbaiknya kita harus gabung ke pemerintahan. Sedangkan Patiahu ini nggak berdiri di kepemerintahan. Malah kita juga sponsornya masih sedikit banget gitu ya. Iya kan? Swasta juga kita nggak dibilang bukan swasta banget gitu. Iya. Nah, artinya yang tadi itu solusinya apa sih? Solusinya kita masuk ke pemerintahan itu. Oke. Kalau kita masuk ke pemerintahan, mungkin program-program kita bakal didengar. Walaupun programnya kayak kemarin kan banyak program yang receh. Saya bilang program receh lah. Gitu kan? Karena di kepemerintahan ya didengar lah. Oh iya. Kan gitu. Yang waktu hari jadi Garut itu kan, itu program receh, tapi dipakai, gitu kan? Coba yang program yang emang benar-benar buat rakyat. Oke, ini kalau programnya yang benar-benar untuk rakyat. Contohnya sekarang ada festival bakso aci. Ya. Itu kan diselenggarakan di alun-alun Garut. Dan yang pelakunya adalah para pelaku pengusaha UMKM di bidang bakso aci juga. Nah, menurut Abang, apakah itu akan berdampak juga ke pengusaha-pengusaha kecil atau mungkin beberapa pengusaha yang lain tidak berdampak? Contoh sektor kulit, mereka juga pingin dong kue. Contoh sektor pariwisata, mereka juga dong pingin dong kue. Betul. Contoh kayak curug-curug di Garut, mereka juga kan mau dong branding mereka naik. Betul. Gitu dong. Iya. Nah, dari sini gimana kalau kita bercermin ke kota Bali? Itu provinsi Bali misalkan, itu salah satu katanya Garut itu mirip kayak Bali. Betul. Kalau kita tuh kompak. Betul. Nah, menurut Abang itu pernyataan itu apakah setuju? Kalau kita kompak, bakal kita bisa ngundang pariwisata non domestik, wisata domestik juga itu udah pasti, gitu. Bagus, itu saya setuju, Kak Ama ya. Setuju kalau di hal itu gitu kan. Dampak positif dan negatif itu pasti ada, gitu kan. Yang tentang festival bakso aci itu, gitu kan. Cuman jangan bakso acinya doang. Garut ini bukan terkenal pakai bakso acinya. Justru malah menghilangkan kriteria Garut ini kan bukan dodol. Dodol termasuk. Oh, ya. Dodol termasuk ya. Walaupun kan Garut jadi kota dodol. Ya kan? Nah, ini juga bisa kontroversi udah jelas. Enggak. Gini Bang ya. Garut bukan kota dodol, bukan kota masyarakat. Gini Bang, kalau misalnya makanan yang paling terkenal di Garut itu apa? Coba di benak Bang Adi apa kira-kira? Kalau di benak saya, dorok-dok, apakah itu bisa dibilang? Terkenal. Dorok-dok. Kerupuk kulit kan? Kerupuk kulit, dorok-dok itu beda kan ya? Kerupuk kulit, dorok-dok beda, gitu kan? Karena dasarnya dari mana? Kerupuk kulit, dorok-dok dasarnya dari domba Garut. Nah, oke. Ya berarti kan itu, gini Bang. Oke, sebentar ya, dipotong dulu, maaf ya. Dari domba Garut ini, nih gini. Kalau misalnya tadi kata Abang kalau bakso aci itu masih kurang. Kalau misalnya ini program dibikin domba Garut, apakah mereka mau? Itu aja. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Bukankah mereka juga udah ngebikin bendera sendiri di sana, di daerah Rancabango kan? Iya. Nah, karena segini Bang, karena daerah Rancabango ini bukan daerah pusat strategis, gimana kalau mereka ini dibikin di pusat kota Garut? Nah, tapi jangan dombanya. Gimana tuh Bang, coba opini? Hasil dari dombanya. Contoh jaket. Hasil olahan produk yang udah paten. Iya, jaket kulitnya. Kama. Jaket kulit kota Garut ini nyampe keluar Indonesia loh. Oh ya. Ya kan? Sampai Swiss malah. Jaketnya. Gitu kan? Terus dari batiknya. Batik Garutan. Oh, batik Garutan yang betul ya kan? Bu Pudini. Kita pernah wawancara salah satu. Iya kan? Batik Garutan yang udah nyampe ke Belanda. Gitu kan? Ya. Sampai Paris malah. Bahkan sampai Paris. Oh, itu yang dipakai sama Bu Popi. Salah satu desainer terhebat di Indonesia. Nah, kenapa enggak itu? Setuju. Mungkin bisa dibilang karena ini nih bakso aci ini yang baru yang harus diangkat karena itu udah berjalan, gitu kan? Tetap
Oke. Contoh kecil gini Kak Ama. Oh, itu bisa menggores citra nama baik Garut juga ya? Ya, gini Kak Ama. Ya. Jarum, perusahaan Jarum, apakah udah perlu pasang iklan nggak? Kalau itu jelas tidak. Tidak, Karena karena udah masyarakat punya pasar sendiri. Nah, Tapi sampai sekarang Jarum masih pasang iklan. oke. Nah, artinya Saya ngerti, kan si kulit Garut ini, jaket kulit, kerupuk kulit gitu kan, dodol Garut, terus seperti kayak batik Garut gitu kan, itu tetap harus butuh iklan. Oh ya. Jadi tetap harus disupport Siap. sama Pemda Garut tuh kan, karena gini, selama ini kan yang tahu itu kan kayak bakso aci, seblak, itu kan baru muncul. Oh, mungkin itu gini Bang. Oke, itu bisa dibilang anak kemarin sore lah ya. Betul. Oke, itu mungkin Rama breakdown lagi kalau mungkin apakah benar maksud Bang Adi ini kalau misalnya brandingan bakso aci ini terus dinaikin, malah jadi lama-lama branding asli Garut jadi lupa. Contoh Garut Kota Dodol, itu kan malah Garut Kota Intan jadi kelupa dong. Iya. Karena si dodolnya terus diangkat. Bisa jadi seperti kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Kayak gitu. Soalnya gini, Kama, ketika salah satu kesalahan dijadikan kebenaran, maka bakal jadi benar. Contoh yang kemarin, Hogi itu, begal. Ya, kan begal. Si korban yang jadi pelaku, gitu kan, karena netizen berisik, yang akhirnya bebas dari hukum. Nah itu, berarti nunggu viral dulu ya? Iya, netizen. Kalau netizennya diam, gitu kan, itu si korban bisa jadi pelaku, ditahan. Yang artinya ketika orang benar, dia bisa jadi salah. Dan ketika kesalahan dibenarkan, yang lahirnya lama-lama jadi benar. Nah, negara kita ini sekarang jadi budayanya dijajah. Budayanya dijajah. Udah orang dijajah juga. Udah dijajah katanya ya. Contoh gini, Kak Ma, saya dapat isu gini kan ya. Waktu Bapak Prabowo menandatangani board office itu kan, ya, investasi di situ, gitu kan, itu dengan nilai berapa? 17 triliun ya. Ini yang di Danantara bukan ya? Bukan, yang sama Donald Trump. Oh, itu berarti geopolitik dong, Bang. Itu terlalu jauh, Bang. Ntar kita bikin episode. Tapi boleh, Bang. Ya, ini mah hanya sedikit ya. Hanya sedikit saya kasih masukan ya tentang itu gitu kan. Ini dia ngambil keputusan membawa atas nama bangsa Indonesia. Ya, apakah dilibatkan nggak? Mas semua pelakunya. Jangan ditanya satu-satu masyarakat Garut, karena jangan ditanya satu-satu masyarakat Indonesia, jangan. Tapi tanya DPR-nya. Tanya MPR-nya. Ada nggak persetujuan dari DPR dan MPR waktu mendatangkannya itu? Kalau misalnya Rama lihat di media atau di internet, Rama belum lihat nih pernyataan jelasnya. Pernyataan jelas. Seperti itu. Waktu kampanye makan antek asing. Lah, sekarang antek asing. Pernah dengar. Itu kan? Malah jadi dia juga yang ngebikin sendiri ya. Iya kan? Bikin sendiri. Kok jadi kalah? Yang tadinya macan kok jadi sekarang jadi kayak kucing? Ya. Bisa udah jelas itu. Aduh. Jadi bilang pembodohan massal. Dan itu penjajahan. Yang ada isu kan, ada rumor 2030 Indonesia bakal hilang. Itu rumornya Pak Prabowo juga kan? Tapi kan jangan 2030, sekarang aja udah mau hilang. Udah mau hampir. Tapi gini. Kalau misalnya tadi ini kita keluar konteks sebentar ya, Bang ya. Iya. Kalau misalnya tadi 2030 mau hilang, apakah setidaknya nasib para anak dan cucu akan terpecah belah? Contohnya apakah Indonesia bakal kayak Amerika ngebikin negara serikat sendiri, Sunda aja, Bugis aja? Bisa jadi. Contoh sepertinya kayak bisa gitu. Jadi. Kenapa sekarang Papua pengen berdiri sendiri? Waduh, itu kayaknya ya kan? Hak asasi manusia juga ya. Terus kenapa Aceh juga sama ingin berdiri sendiri? Karena udah tidak diaku, udah tidak dianggap. Waktu pencalonan dia butuh suara rakyat, tetapi waktu mengambil keputusan dia nggak ngambil, dia bungkam suara rakyat. Oh iya. Ya kan? Itu ada kepentingan pribadi juga ya bagi mereka ya. Dan ini akan terus berlanjut ya, karena nggak bisa. Itu Bang Adi berpikir seperti itu ya? Iya, saya berpikir berencana seperti itu. Saya berpikir pribadi saya itu akan terus berlanjut dan tidak akan bisa selesai. Apakah masih ada 0,001% solusi kira-kira? Ya, solusinya mungkin ketika
Tuhan udah turun tangan. Ketika Tuhan, oh itu berarti tangan Tuhan lah ya. Iya. Oke, kita potong itu aja bang. Iya, karena Tuhan udah turun tangan, diketuk hati nuraninya. Oke, Ya siap, kan? siap. Kalau misalkan terketuk hati nuraninya dan terbuka, mungkin akan Kompak juga, Iya. balik lagi. Jangan kan gini. Bapak selama ini menerima laporan bahwa masyarakat yang paling bahagia itu masyarakat negara Indonesia. Oh Ya iya, kan? itu banyak juga tuh di TikTok tuh. Bahagia pelebah mananya. Siap. Kan gitu. Jadi kan artinya Bapak ini hanya mendapat laporan yang baik-baiknya aja. Cobalah Bapak turun sendiri. Oh mungkin gimana caranya si default advocate-nya mungkinnya supaya mereka bisa diklaim juga ini loh. Kalau realita di lapangan itu tidak seenak itu jadi warga Betul. negara Indonesia. Harusnya Bapak itu turun sendiri. Tapi jangan turun sendiri kayak yang belusukan ke gorong-gorong. Dulu salah. Oke. Padahal dulu pas waktu dia masuk ke gorong-gorong, cor aja langsung. Gini bang, itu Nah, soalnya asal mulanya kekacauan ini dimulai dari si Mulyono ini bang, itu. itu kuburan bang, kuburan jangan digali lagi. Bang. Oh, jangan digali lagi. Sekarang oke bang, itu dipotong next bang ya. Next nih bang ya. Oke. Lanjut ke materi ketiga. Oke. Ini bang, tadi kan kita udah ngobrolin tentang UMKM juga, Pak Soaci lah, Garut Kota Dodol, Garut Kota Intan. Nah sekarang ada pariwisata di daerah Garut Selatan. Oke. Nah sekarang Rangga pengen tahu, katanya pernah ada di detik.com tuh pernah viral tanggal berapa ya? Saya lupa lagi ya teman-teman. Itu pernah ada konten kreator mempromosikan kota Pamengpeuk ya? Iya. Kecamatan Pamengpeuk. Kota lagi, sorry. Kecamatan Pamengpeuk itu konten kreator malah kena sama warlock, malah kena ini kan, pernah viral tuh. Iya. Nah ternyata pejabat di kita malah diem aja. Nah, di situ letaknya. Gitu loh. Kayak seolah-olah. Sebenarnya bukan diem aja, sebenarnya mereka juga kerja. Cuman maksudnya gini bang, tidak ada solusi yang tepat gitu loh. Gimana caranya ini anak panah supaya masuk ke sasaran yang paling padahal tepat gitu loh bang. Seperti contoh kayak gini, analoginya. Hasil buminya diperas, tapi masyarakatnya tidak diberdayakan. Coba tengok ini. Oh, berarti itu seharusnya yang punya wewenang memperdayakan masyarakat itu ya Kementerian Koordinator dong. Iya. Pemberdayaan yang ada di daerah selatan. Kecamatan Pamengpeuk itu ya. Kecamatan Pamengpeuk itu Kama. Soalnya kan gini, Pamengpeuk itu ya. Kalau menurut sejarah gitu kan, ada di daerah Bumbulang yang namanya tuh Kanawesi gitu kan. Oh, mendengar. Yang ada PT Antam di situ. Gitu kan? Iya, tahu. Hasil buminya ada emas itu ya. Ada emas. Kan? Terus Laut Selatan itu yang tadi kata Kak Ama, Garut bisa nggak jadi Bali? Kayak Bali bisa. Nah, kalau si Garut Selatannya ini dibenahin. Oke. Ya kan? Jangan kayak pasar. Jangan kayak pasar. Nah, berarti itu kan balik lagi ke SDM-nya masing-masing. Iya. Dan itu kan perlu campur tangan pemerintah. Ya, berarti harus kompak juga dong. Iya, jangan kayak gini. Karcisnya aja diambil, tapi perawatannya mana? Maintenance-nya juga masih belang betong mungkinnya kata orang Sunda. Kan gini, perawatan lihat Santolo. Kan? Mana perawatannya? Ya, maintenance-nya masih belang betong. Tapi kan tiketnya lumayan mahal juga kan. Itu berapa sih Bang kalau boleh tahu Bang? Saya kalau nggak salah itu di atas 50.000 sih. Di atas 50.000. Aduh, itu domestik. Maksudnya itu harga tiket untuk warga Indonesia? Iya. Kalau untuk warga luar berapa tuh? Kurang tahu ya. Kurang tahu kalau itu. Itu kan yang saya lihat tuh 50.000 itu kemarin yang ada lihat viral itu kan dari 3. Jadi tiketnya 3 ya dikasihnya, tapi bayarnya 5. Yang satu mobil itu kan anak yang dari Bandung gitu kan, dia juga kan ngerasa nggak enak kata gitunya kan, soalnya bayarnya cuman 5 tapi dikasih tiketnya 3. Itu kan udah korupsi juga. Iya dong. Kita udah budayanya budaya korupsi. Berarti ini budayanya udah memang udah hampir makanya udah susah hancur. Jadi sekarang gini kan banyak netizen, influencer ataupun YouTuber yang berbicara mengkritik tentang pemerintah, tetapi pemerintah tidak mendengar. Oke. Ya kan? Bahkan cenderung dibungkam. Nah, makanya saya juga ini kan ketika ini kan belum tayang nih. Ntar ketika mau tayang kan pasti di editor dulu sama editor. Iya dong, editor itu. Editor kita juga kan dia kan kerja di motion graphics. Nah, jauh juga motion graphics.
akan menyetujui nggak? Ya. Ya kan kita agak bingung juga Kama sebetulnya kan. Sebetulnya kan kita ini pengennya berbicara lebih lugas lagi. Cuman kan kita masih terhambat dengan yang bisa dibilang demokrasi, tetapi tidak seperti demokrasi. Berarti ini bisa dibilang halusinasi dong? Emang berhalu. Bukan hal halusinasi, apa impulsif? Bisa dibilang impulsif gitu-gitu bisa, lah ya? Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Tapi bukannya. Tapi berarti itu bisa dibilang munafik dong Bang, kalau misalnya rata-rata oknum seperti itu. Emang kan munafik. Kan munafik dari kata gini aja. Saya kalau terpilih jadi presiden, saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Ya. Bila perlu sampai ke gurun pasir yang paling jauh akan saya kejar. Kan gitu. Oke. Tetapi ketika sudah menjadi presiden, buat para koruptor yang udah mencuri uang rakyat, silahkan kembalikan, saya akan memaafkan. Oh iya. Unik kan? Itu pernah dengar tuh. Hah? Cuman saya nggak berani ngomong juga. Kalau dibungkam gimana nih? Hilang juga ntar besok saya. Mohon izin. Oke, lanjut Bang. Oke. Next. Gini, lanjut Bang ya. Oke. Kita ke PKBM, ini salah satu media di Garut juga. Mau disebutin atau gak usah? Kira-kira gak perlu lah ya. Nggak perlu lah. Nah, katanya di sini ada mafia PKBM. Mafia PKBM itu pengelola dinas seperti pengawasan pertahanan, contohnya, terus aktivis mahasiswa di Garut, di Uniga, di ITG, di IPI, mereka kewalahan untuk berkarya gitu loh. Karena kan mahasiswa itu kan contoh generasi masa depan. Ya. Bukan contoh, itu memang the next. Emang the next generasi Gitu kan. Masa depan. Nah, kalau misalnya masih banyak mafia di Garut yang seperti itu, masih banyak mafia yang masih rakus. Contohnya lah, kalau misalnya hak Rama ini sebagai seorang desainer, tapi Bang Adi karena rakus, akhirnya lahan Rama diambil sama Bang Adi, cuman karena Bang Adi ini rakus doang. Nah, itu posisi mahasiswa itu di hari ini tuh seperti itu, di fase-fase sekarang seperti itu. Akhirnya pekerjaan mahasiswa itu, peluang mahasiswa ini susah buat berkarya di Garut. Betul. Jadi kuehnya diambil sederhananya. Jatahnya diambil. Walaupun itu bukan jatah, sebetulnya udah jadi haknya. Haknya mahasiswa. Iya, bukan haknya mafia lah. Haknya mahasiswa gitu kan. Memang. Kan? Tapi kan diambil. Karena apa? Karena kerakusan itu kan. Gitu. Cuman kan ya itu kembali lagi ke pengayom masyarakat kita. Kenapa tidak bergerak gitu? Itu berarti institusi yang tadi ngebikin MBG 1100 lebih. Jadi kesibukannya alih ke situ. Harusnya kesibukannya tuh kan ke benar-benar ke tindak pidana gitu kan. Harusnya kan ke situ. Siap kan gitu. Jadi susah. Jadi gini, Kama. Mustahil bisa. Atau apakah mungkin mahasiswa masih bisa berkarya? Mahasiswa yang kuliah di Garut, Uniga, ITG, IPI, apakah mereka bisa berkarya? Bisa. Tapi apakah mereka dapat dana? Apakah mereka dapat profit juga? Dibilang besar juga enggak kan? Kamu pernah baca yang tentang berita yang mahasiswa bikin kendaraan yang pakai air, nggak pakai bensin? Belum pernah tuh, cuman pernah dengar. Cuman nggak tahu dari universitas mana, saya nggak tahu. Jepang mengakui hasil karyanya, gitu kan? Tapi Indonesia tidak mengakui. Berarti itu udah jelas salah satunya kan? Ya, itu salah satu kerjaan yang mereka ini ya. Nah, kenapa nggak diakui? Si mafia ini ya. Karena si mahasiswa ini tidak mau masuk ikut aturan pemerintahan. Berarti istilahnya malas berbirokrasi lah ya. Gini Bang, maaf ya dipotong Bang ya. Kalau misalnya mahasiswa kita, terutama di kota kelahiran kita di Garut, mereka malas berbirokrasi, berarti itu ada alasan terselubung dong. Ya. Nah, berarti alasan di sini apakah tadi SDM pemerintah bisa dibilang kurang kompak, makanya ngapain gua malas, ngapain gua berbirokrasi sama mereka, orang ujung-ujungnya kue saya malah dimakan sama mereka. Emang betul, Kama. Gitu. Mereka itu udah capek, lelah, ya, seperti masyarakat yang sekarang udah lelah. Karena apa? Kepemerintahan kita itu tuli. Buta, tuli, kan? Nggak tahu buta sengaja dibutakan, nggak tahu tuli sengaja ditulikan. Tapi kalau itu disengaja, itu kan ada, kalau kata Panji Pragiwaksono itu mens rea. Mens rea itu kan artinya
bener-bener niat jahatnya itu bener-bener niat gitu. Iya. Manusia itu memang memilih untuk sebagai penjahat. Itu kan wah itu bukan penjahat lagi bang, itu kayaknya udah ngelebihin batas gitu kan. Kan katanya gini kan, kalau misalkan setan turun gitu kan, ya kok ini bisa lebih jahat dari gua kan, gitu kan ya. Kayak gitu, simpelnya kan kayak gitu kan, karena emang keserakahannya udah, makanya akal manusia ini terlalu sempit bagi orang yang rakus. Oke. Ya kan? Terlalu sempit bagi orang yang rakus terlalu sempit. Karena apa? Sempitnya untuk yang sempitnya ini sempit untuk berpikir sehat. Ya. Karena ketutup dengan kerakusannya. Sampai jatah mahasiswa pun diambil. Oh ya. Kan gitu, PKBM itu kan gitu. Ya. Sampai jatah mahasiswa pun diambil. Ya. Harusnya kan nggak kayak gitu. Next generasi ini kan mahasiswa. Setuju bang. Dulu Bung Karno pernah bilang, kasih saya 10 pemuda. 10 pemuda. Maka akan saya gentarkan dunia ini. Di dunia ini. Dan salah satunya B.J. Habibie. B.J. Habibie. Bahkan di film B.J. Habibie pun ya kalian tahu aja ya, mungkinnya film B.J. Habibie itu ada bang. Kalau abang nonton semua film B.J. Habibie, bahkan B.J. Habibie pun ya hampir dijajah juga di zaman itu gitu. B.J. Habibie itu orang yang gitu salah satu emang benar-benar idealis, sama. Ya. Idealis. Nah, salah satu contohnya yaitu kalau kita mau beridealis, kita harus punya modal sendiri, nggak bergabung di pemerintahan. Nah, kalau itu kan susah bang. Iya. Maksudnya bukan susah, mustahil untuk ada arah ke sana itu butuh waktu yang lama. Betul ya, betul. Gitu loh. Gitu. Itu di zaman dulu. Oke. Di zaman dulu aja udah susah, gitu kan? Apalagi di zaman sekarang. Oh ya. Lebih susah lagi. Ya karena banyak yang tadi kata abang itu rakus, dan akal pikir orang yang rakus itu masih sempit bagi mereka itu. Sempit. Makanya saya berharap gitu kan. Saya berharap gitu. Saya berbicara seperti ini bukan karena misalkan ada unsur politik, enggak, atau ada unsur pribadi, kepentingan pribadi, tidak ada gitu kan. Saya di sini berbicara hanya untuk membukakan akal pikir manusia agar bisa berpikir lebih sehat. Siap. Tapi saya tidak merasa bahwa diri saya sehat, gitu kan. Saya hanya mencoba apa yang saya utarakan menjadi lebih sehat, gitu kan. Karena selama ini yang terjadi kurang kesehatannya dari cara berpikirnya, kan itu Kak. Dari setiap program-program yang udah direalisasikan, mungkin dari Bapak Deddy Mulyadi yang direalisasi, yang mungkin bisa saya bilang bagus, itu kan, yang tentang infrastruktur jalan, jalan, itu kan benar-benar jalan pada bagus. Itu bisa melibatkan GPNC kan, dengan konstruksi gitu. Nah, itu kan bagus gitu kan. Cuman kan disayangkan gubernur yang bergerak, gitu kan. Bupati emang bergerak. Ya. Wakil bupatinya pun sama bergerak, apalagi di hari pertama kerja kemarin tadi, gitu kan. Ibu Putri bikin acara tadarus bareng sebelum masuk kerja, itu kan bagus gitu kan. Gitu, cuman itu bisa ngebangun chemistry, komunikasi jadi makin kompak lagi antara pemimpin dan bawahannya, kan gitu kan. Nah, sekarang antara pemimpin dan bawahannya, kenapa tidak jalin juga dengan pemimpin yang lain? Oke. Contoh gini Kak Ahmad. Kalau bisa dibilang kita pemimpinnya, karena mereka digaji dari hasil pajak uang rakyat. Ya. Berarti kan kedaulatan ada di tangan rakyat, tangan masyarakat. Kan gitu kan? Harusnya diajak diskusi dong rakyatnya. Ya. Tapi jangan rakyat yang udah atau yang ada di lingkungan pemerintahan, di lingkungan mereka, tetapi ajak diskusi orang yang luar, yang benar-benar awam. Kan seperti kayak gitulah. Gitu kan. Makanya ya mudah-mudahan gitu kan, saya berdoa seperti kayak Bang Tio ya. Saya berharap ada orang lebih terus yang kayak Bang Tio ini gitu kan. Respect ke Bang Tio, dengan lantang dan berani dia bahkan bikin statement, yuk kita debat secara terbuka. Sehat juga lah. Sehat kan? Iya. Debat terbuka tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Siap. Itu kan hebat. Nah, itu kan bisa dijadikan contoh buat mahasiswa yang ada di Kota Garut. Ya, siap. Bener kan? Betul, setuju. Iya kan? BEM di kampus KAMA atau BEM di Uniga, BEM di IPI pun sama kan bisa bikin. Setuju. Ya kan? Bisa berbicara seperti kayak gitu. Karena idealis itu muncul dari diri pribadinya dan lahir dari keresahan yang terjadi
realitas berjalan. Kan gitu. Abangku. Ini udah agak malam nih Bang. Betul. Kita ini syutingnya di malam hari nih. Mungkin ntar kita bikin pre-episode kalau teman-teman memang masih penasaran sama opini Bang Adi dan opini saya pribadi. Dan saya tidak mengajak untuk rekan-rekan sepemikiran, sepemahaman dan sekeyakinan saya pribadi. Ya ini bukan beri saran. Iya, bukan. Ini opini saya sendiri gitu. Siap. Kan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ahmad. Thank you Bang Adi. Oke, sehat-sehat selalu. Sukses, lancar dengan usahanya Kak Ahmad, pengusaha muda. Siap, Abang. Yang emang saya respect ini. Saya punya co-founder yang emang benar-benar dari segi usahanya saya respect, apalagi dengan ketua Fatiyahu yang selama ini dia tidak mau muncul. Kalau muncul itu getar tuh dunia. Siaplah, thank you teman-teman. Ntar kalau misalnya teman-teman ada komentar, ada opini lain-lain bisa di di kolom komentar, atau mungkin teman-teman pingin lebih diskusi lebih lanjut, kalian bisa DM di Instagram Fatiyahu atau DM di Instagram nama pribadi, DM di Instagram Bang Adi, di Facebook juga kita ada. Oke lah, sekian, terima kasih, see you next time.